Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Katri Febrina Taswib. Saya mahasiswa kelas A semester 7, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu bagian kajian dari sosiologi terapan. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang berkaitan dengan yang namanya sosiologi terapan itu berkaitan atau berhubungan dengan penerapan dari ilmu-ilmu yang sudah diterima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Jadi semua ilmu yang sudah kita terima kita terapkan dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, topik yang akan saya bahas atau saya kaji dalam video ini berkaitan dengan penerapan ilmu-ilmu sosiologi, yaitu tentang masyarakat informasi global. Nah, ketika kita berbicara tentang masyarakat informasi global, maka kita awali dengan yang namanya masyarakat informasi. Masyarakat informasi yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi atau penyebaran, kemudian masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi, dan juga masyarakat yang melakukan kegiatan atau aktivitas dalam hal ini memanipulasi informasi dalam aktivitas di bidang ekonomi, politik, dan juga budaya secara signifikan. Jadi masyarakat informasi yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, konsumsi, dan manipulasi informasi dalam aktivitas di bidang ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya ada. Tidak mungkin itu dilakukan tanpa ada tujuan. Ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional atau secara global atau secara mendunia. Itu tujuan utama yang ingin dikejar atau ingin dicapai berkaitan dengan masyarakat informasi global, yaitu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi secara kreatif dan produktif. Nah, di sini membutuhkan yang namanya inovasi. Jadi perlu untuk adanya kreatif atau kreativitas, dan juga perlu untuk menanamkan yang namanya produktivitas. Nah, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan kompetitif pada skala internasional atau skala global. Nah, orang-orang yang memiliki sarana dalam mengembangkan masyarakat informasi itu disebut sebagai warga digital atau masyarakat digital. Masyarakat informasi berkaitan dengan masyarakat yang menggunakan sarana teknologi informasi dengan intensitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat informasi itu berkaitan atau berhubungan dengan masyarakat yang selalu menggunakan teknologi informasi, bukan masyarakat yang tidak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat informasi global itu berkaitan dengan masyarakat yang dalam kehidupannya sehari-hari selalu menggunakan sarana-sarana teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dengan intensitas yang tinggi, bukan dengan intensitas yang rendah. Mereka menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi itu dengan intensitas yang tinggi. Itu artinya bahwa
dalam berbagai aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, dimanapun itu, dalam kondisi apapun itu, mereka selalu membutuhkan yang namanya akses pada teknologi informasi dan juga akses pada teknologi komunikasi. Mereka sangat membutuhkan akan kedua hal tersebut. Mereka tidak bisa terpisah atau mereka tidak bisa dipisahkan dari kedua akses, yaitu pada teknologi informasi dan juga pada teknologi komunikasi. Secara tidak langsung dapat kita katakan bahwa mereka sangat bergantung pada kedua hal tersebut, pada teknologi informasi dan juga komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa kedua hal tersebut. Jadi memang dalam semua aktivitas mereka memang betul-betul membutuhkan yang namanya teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Nah, masyarakat informasi itu ada ciri-cirinya atau ada karakteristiknya. Tidak semua masyarakat dapat kita golongkan sebagai masyarakat informasi global. Sebab masyarakat informasi global itu adalah masyarakat yang memenuhi beberapa kriteria atau karakteristik yang ada. Nah, ada 3 kriteria atau karakteristik berkaitan dengan masyarakat informasi global. Kriteria atau ciri-ciri atau karakteristik itu, yang pertama, masyarakat informasi itu ditandai dengan kebutuhan akan informasi yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi bahwa mereka memiliki kebutuhan yang sangat tinggi akan berbagai macam informasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Dalam berbagai macam aktivitas, dalam berbagai macam kondisi, situasi dimanapun mereka berada, mereka sudah bergantung sepenuhnya kepada keberadaan atau eksistensi dari teknologi, baik itu teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Karakteristik yang kedua yaitu masyarakat informasi bergantung pada inovasi teknologi yang terus berkembang. Jadi mereka akan memantau, mereka akan mengikuti perkembangan dari teknologi-teknologi tersebut. Berbagai macam inovasi yang muncul berkaitan dengan teknologi tersebut akan dipantau atau diikuti oleh mereka. Mereka tidak ingin ketinggalan perkembangan atau inovasi dari teknologi informasi dan juga teknologi komunikasi. Karakteristik yang ketiga atau ciri-ciri yang ketiga yaitu masyarakat informasi global itu ditandai dengan masyarakat yang mengalami perubahan siklus budaya dalam kehidupan sehari-hari karena ketersediaan informasi. Karena adanya ketersediaan informasi, maka mereka mengalami yang namanya perubahan siklus budaya. Ada begitu banyak pengaruh dari budaya-budaya luar yang masuk. Nah, ketika ada pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya luar yang masuk, maka di situ terjadi perkembangan dalam bidang teknologi, di mana teknologi informasi dan komunikasi yang ada, yang milik mereka itu semakin hari semakin berkembang atau semakin meningkat. Nah, karena semakin berkembang atau semakin maju atau semakin meningkat, maka di situ ada perubahan siklus budaya. Nah, itu adalah kriteria-kriteria atau karakteristik atau ciri-ciri dari yang namanya masyarakat informasi global. Jadi tidak semua masyarakat yang ada di dunia ini bisa kita kategorikan atau bisa kita klasifikasikan atau kita sebutkan sebagai masyarakat informasi global. Tetapi apabila mereka memenuhi kriteria atau karakteristik atau ciri-ciri tadi, maka kita bisa menyebutkan mereka sebagai masyarakat informasi global. Jadi lewat apa yang sudah saya sampaikan ini dapat kita ketahui bahwa masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang sangat bergantung sepenuhnya pada perkembangan teknologi, baik itu
pada bidang informasi maupun pada bidang komunikasi. Nah, itu ya saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Sekian dan terima kasih.